penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, tersangkanya keburu kabur, polisi juga yang didemonstrasi. Wamenkum jelaskan penangkapan tanpa izin pengadilan. Kalau izin dulu keburu kabur. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hyaryej menjelaskan soal penetapan tersangka tanpa izin pengadilan yang tercantum dalam KUHP baru bertujuan untuk mencegah kabur dan mempercepat proses penegakan hukum. Penjelasan ini disampaikan dalam jumpa pers pada Senin, 5 Januari 2026. Wamenkum memastikan, penetapan tersangka dimanapun dilakukan tanpa izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar. Awalnya, Edi menjelaskan ada 9 upaya paksa yang 3 diantaranya bisa dilakukan tanpa harus izin pengadilan. Adapun 9 upaya paksa itu adalah penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, dan larangan ke luar negeri. Hanya ada 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan. Selebihnya itu harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, menyadap, tanpa izin pengadilan itu hoaks. Itu tidak benar. Jelas Edi dalam jumpa pers, Senin, 5 Januari 2026. Edi menerangkan, penyadapan tidak diatur secara rinci dalam KUHP baru. Sebab, berdasarkan putusan MK, penyadapan harus diatur melalui undang-undang sendiri. Itu sebabnya mengapa KUHP itu tak mengatur penyadapan secara detail, karena perintah MK UU tersendiri. Maka pertanyaannya sebelum ada UU penyadapan, boleh tidak penyidik melakukan penyadapan? Tidak boleh, jelasnya. Karena harus diatur UU tersendiri, kecuali terhadap korupsi, teroris yang menurut UU existingnya boleh melakukan penyadapan, sambung Edi. Yang penting sekarang, yang perlu kita ketahui, mengapa penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka tanpa izin pengadilan. Pertama, soal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka memang di mana-mana nggak ada izin pengadilan, karena belum ada hak asasi yang terlanggar. Kemudian, 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan adalah penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Edi mengatakan penetapan tersangka tanpa izin dilakukan karena belum ada hak asasi yang dilanggar. Yang kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, itu terus kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi, polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban. Jelasnya. Saya selalu mengatakan, mohon maaf ya, yang ribut-ribut ini kan hanya persoalan kedudukan mereka. Kalau mereka jadi kuasa hukumnya pelapor, pasti mereka minta untuk polisi melakukan upaya paksa. Tapi kalau mereka jadi kuasa hukumnya terlapor, pasti mereka akan minta untuk kliennya tidak dilakukan upaya paksa. Hanya persoalan kedudukan. Sementara itu, terkait penahanan, dia menyebutkan hal tersebut berdasarkan letak geografis dan sumber daya manusia. Dia juga mengatakan selama ini penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidik. Mengapa ini tanpa izin? Letak geografis di Indonesia jangan dibayangkan Pulau Jawa. Di Maluku Tengah itu ada 49 pulau. Jarak satu pulau ke ibu kota kabupaten itu 18 jam. Cuaca ekstrim, kapal motor tak bisa berlayar 1-2 minggu. Kalau minta izin, tersangka keburu kabur, siapa mau tanggung jawab? Jadi letak geografis itu yang pertama, terangnya. Kemudian Edi menyinggung kalau penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan merupakan objek pra-peradilan. Ada 3 objek pra-peradilan di luar upaya paksa itu. Kalau teman-teman melapor ke polisi mengenai perkara, ternyata perkara itu tak ditindaklanjuti penyidik, saudara bisa pra-peradilan, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.